Selamat berjumpa kembali dalam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apa pentingnya baptisan di dalam kekristenan. Baptisan adalah satu dari dua tata cara yang Yesus tetapkan bagi gereja. Tepat sebelum kenaikannya, Yesus mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Instruksi-instruksi ini menetapkan bahwa gereja bertanggung jawab untuk mengajarkan firman Yesus, menjadikan murid dan membaptis para murid tersebut. Hal-hal ini harus dilakukan di mana-mana, di semua bangsa, sampai akhir zaman. Jadi, jika tidak ada alasan lain, baptisan penting karena Yesus memerintahkannya. Baptisan dipraktekkan sebelum berdirinya gereja. Orang-orang Yahudi zaman dahulu akan membaptis para penganut agama baru untuk menandakan sifat yang dibersihkan dari orang-orang yang bertobat. Yohanes Pembaptis menggunakan baptisan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mengharuskan semua orang, bukan hanya orang bukan Yahudi, bukan Yahudi untuk dibaptis, tetapi setiap orang yang membutuhkan pertobatan. Namun baptisan Yohanes yang menandakan pertobatan tidak sama dengan baptisan Kristen. Seperti yang terlihat dalam Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26 dan 19 ayat 1 sampai ke 7. Baptisan memiliki makna yang lebih dalam. Baptisan harus dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah yang menjadikan baptisan. Ketika kita diselamatkan, kita dibaptis oleh Roh ke dalam tubuh Kristus yang adalah gereja universal. 1 Korintus 12 ayat 13 mengatakan kita semua dibaptis dalam satu roh untuk membentuk satu tubuh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Baptisan dengan air yang biasanya dimaksud dengan istilah baptisan Kristen adalah peragaan ulang dari baptisan oleh roh. Baptisan Kristen adalah baptisan yang dengannya seseorang membuat pengakuan iman dan pemuridan di depan umum. Di dalam air baptisan seorang berkata tanpa kata-kata, "Saya mengaku iman kepada Kristus, Yesus yang telah membersihkan jiwa saya dari dosa, dan sekarang saya memiliki hidup baru yang dikuduskan." Baptisan menggambarkan dalam gaya dramatis kematian, penguburan, kebangkitan Kristus. Pada saat yang sama itu juga menggambarkan kematian kita terhadap dosa dan hidup baru di dalam Kristus. Ketika orang berdosa mengakui Tuhan Yesus, ia mati terhadap dosa, Roma 6 ayat ke-11, dan dibangkitkan karena hidup yang benar-benar baru, Kolose 2 ayat 12. Dibenamkan dalam air melambangkan kematian terhadap dosa, dan muncul dari air melambangkan kehidupan yang dibersihkan dan kudus yang mengikuti keselamatan, Roma 6 ayat ke-4. Menyatakan dengan cara ini, karena itu kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Secara sederhana, baptisan air adalah kesaksian lahiriah tentang perubahan batinia dalam kehidupan orang percaya. Baptisan adalah tindakan ketaatan kepada Tuhan setelah keselamatan. Meskipun baptisan sangat erat kaitannya dengan keselamatan, baptisan bukanlah persyaratan untuk keselamatan. Alkitab menunjukkan di banyak tempat bahwa urutan kejadian adalah satu, seseorang percaya kepada Tuhan Yesus; dua, dia dibaptis. Urutan ini terlihat dalam Kisah Rasul 2 ayat ke-4. Satu, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Kisah Rasul 16 ayat 14 sampai 15, orang yang baru percaya kepada Yesus Kristus harus ingin dibaptis sesegera mungkin. Dalam Kisah Rasul 8, Filipus menyampaikan kabar tentang Yesus kepada sida-sida Ethiopia, dan ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka tiba di suatu tempat yang ada air. Dan sida-sida itu berkata, "Lihat, di sana ada air. Apakah yang menghalangi aku untuk dibaptis?" Ayat 35 sampai ke 36. Saat itu juga mereka menghentikan kereta perang dan Filipus membaptis orang itu. Dalam kebanyakan kasus dewasa ini, baptisan segera setelah keselamatan tidaklah memungkinkan, namun orang baru percaya harus mencari baptisan air pada kesempatan sedini mungkin. Baptisan menggambarkan identifikasi orang percaya dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Di mana-mana Injil diberitakan dan orang tertarik kepada iman kepada Kristus, mereka harus dibaptis. Itulah tentang baptisan. Shalom.